hordeng, tau-taunya udah banyak lilin-lilin, udah ada banyak lilin-lilin, bunga-bunga, sama balon-balon love gitu. Di Terus pinggir kolam renangnya. tulisannya happy birthday sayang, pakai bunga, semuanya bunga asli ya, bukan bunga palsu gitu sih. Ini yang kamu yang ceritain dong, kan kamu kayak lebih pas buat nyeritain. Oh iya, kemarin memang kebetulan momennya kan anak-anak udah lama gak liburan selama sebelum COVID kan. Hampir gitu. 1 tahun lebih ya. Udah 1 tahun lebih nggak liburan. Nah terus liburannya paling kayak staycation cuma di Jakarta aja. Terus momennya tuh kebetulan kayak aku lagi mau ulang tahun, terus ditambah lagi kakak-kakakku juga lagi pengen ke Bali. Terus juga pas aku bilang aku mau ulang tahun di sana, mereka tuh kayak ya udah nanti kita ke sana. Oh, ya udah gara-gara karena dari keluarganya Sony sama keluarga aku semuanya mau berangkat ke sana, kayaknya momennya pas nih, seru gitu. Kalau seandainya di Bali kan kita nggak berasa sendiri lagi gitu kan, kayak gitu. Terus udah akhirnya berangkat liburan di sana. Terus juga lama ya di sana gitu. Kita setengah bulan di sana nggak pulang. Setengah bulan lebih ya? Setengah bulan, dan kita nggak pulang karena awalnya itu cuma kayak 10 hari, terus kita extend sampai akhirnya setengah bulan di sana. Senang banget sih, karena kan Virus sendiri dari jauh hari bilang pengen banget deh kalau misalnya ulang tahun ini mau di Bali ngerayainnya gitu kan. Dan nggak kepikiran gitu, tiba-tiba pas Hamin berapa mau ulang tahun dia ya udah deh kita putuskan untuk berangkat aja deh semua gitu kan. Aku sampai ajak semuanya, keluarga diajak, terus kayak bahkan tim dari Sound 5 Family juga diajak semua gitu. Dan ya udah alhamdulillah akhirnya bisa ngerayain ulang tahun Virus di sana. Dan yang lebih bahagia lagi, keluarga juga datang semua ke sana ngumpul. Jadi ulang tahun Virus itu walaupun di Bali, walaupun di luar kota, tapi tetap Virus bersama dengan orang-orang yang disayangnya, keluarganya, suaminya, anaknya juga, dan orang-orang terdekatnya datang semua. Jadi kayak harapannya ini apa ya, hadiah yang bisa buat istri aku bahagia di hari ulang tahunnya juga gitu. Berarti emang dari awal berangkatnya rombongan atau hanya keluarga kalian dulu, terus akhirnya keluarga ngasih surprise datang apa gimana? Keluarga kita doang ya, keluarga kita dulu. Awalnya memang kita datang sendiri gitu sih. Terus akhirnya semuanya ikut nyusul pas ulang tahun aku itu gitu. Dan akhirnya ya seru sih, kumpul-kumpul semua ada kan, happy banget gitu, semua ada. Ya memang kalau orang tua nggak kita udah diajak, tapi kan karena lagi COVID juga, terus juga orang mama-mama bilang udah mama di Jakarta aja. Soalnya kan lagi COVID, jadi lebih baik di sini aja gitu. Padahal sempat mau berangkat, terus tiba-tiba nggak jadi, nggak mau ya, kita kan nggak bisa maksa kan. Jadi ya udah orang tua memang nggak mau, jadi kasih doa aja dari jauh gitu. Setelah apa sih mungkin surprise-nya tuh, Rafael sempat dikerjain juga nggak sih? Dikerjain tuh ulang tahun yang keberapa? Oke. Kalau dikerjain sih alhamdulillah nggak dikerjain ya. Kayaknya mungkin dia bakal tahu kalau dikerjain, kayaknya aku tahu gitu kali. Tapi kalau kejutan sendiri, dia tuh memang cuma bilang gini sih, aku pengen ngajak kamu dinner gitu kan. Terus aku bilang oh iya udah ayo dinner di mana gitu. Aku pikir kayak cuma makan malam biasa, ternyata tuh dia kayak ngeset gitu. Dia udah siapin semuanya, makan di pinggir pantai gitu loh. Udah didekor. Terus semua. udah didekor, ada musik romantisnya, ada lilin-lilin gitu. Terus Dan juga nggak ada orang selain kita berdua. iya, terus warnanya juga warna kesukaan aku, warna pink ya. Dan itu nggak bener-bener nggak ada orang sama sekali, cuma aku sama Sony doang Dan waiters yang layanin udah satu cuma orang. Dan itu tuh bener-bener kaget beneran, karena aku nggak berpikir bahwa dia akan ngajak aku makan malam di pinggir pantai gitu loh. Karena kan masalahnya seumur hidup kan aku belum pernah tuh makan di pinggir pantai yang romantis ya, maksudnya yang dinner. Dan itu dalam hidup aku baru kali itu aku dikasih kejutan yang romantis banget dan di pinggir pantai gitu. Terus aku pikir udah selesai kejutannya itu gitu kan. Taunya pas udah ngantuk-ngantuk gitu kayak mau tidur. Ini udah pulang ke hotel. Udah pulang ke hotel, udah pulang ke villa. Udah pulang ke villa. Terus tiba-tiba
dilewatin sama dia jam 12 lewat dikit gitu. Pas buka hordeng, tau-taunya udah banyak lilin-lilin, udah ada banyak lilin-lilin, bunga-bunga, sama balon-balon love gitu. Di Terus pinggir kolam renang ya. tulisannya happy birthday sayang, pakai bunga, semuanya bunga asli ya, bukan bunga palsu gitu sih. Itu benar-benar terharu banget ya, dan anak-anak ada gitu kan. Terus tim aku juga ada semuanya, mereka ikut, dan misalnya mereka ada dan ikut mempersiapkan, membantu Dedi gitu. Gak kebaca sih sebenarnya, kan udah jam 12 malam ya. Sebenarnya aku tahu dong kalau dia ngasih kejutan, soalnya dia kasih kejutannya tuh di luar dari villa, di kolam renang gitu. Jadinya gak kepikiran, karena kan memang kalau udah malam kan hordengnya ditutup gitu kan. Dan aku happy banget gitu. Dan aku pikir tuh kayak ya udah gitu, kejutannya selesai di situ, terus masih dirayain juga bareng sama seluruh keluarga aku, dan keluarganya dia datang semua gitu. Kejutan ketiganya ya. Kejutan ketiga gitu, terus ngerayain di situ. Terus belum lagi waktu pindah villa juga dikasih kejutan juga sama dia di kamar. Pokoknya kejutanannya terus berkali-kali dikasih kejutannya. Wah, ini kejutannya berkali-kali. Nyiapinnya berapa lama Kak Sony? Ini romantis berarti. Sebenarnya waktu nyiapinnya itu ketika memutuskan untuk mau pergi ke Bali gitu kan. Cuma aku sampai bingung nih, di Bali mau bikin apa gitu kan, karena kan di luar daerah aku lah ya. Kita kan kalau di Jakarta tahu lah ya semua apa segala macam. Untuk di sana ada saudara juga yang tinggal di Bali. Aku sampai tektokan sama dia, mau bikin ini dong di cafe ini, mau bikin ini di tempat ini. Susah gitu, karena mungkin kan memang lagi dalam kondisi pandemi ini, nggak bisa terlalu bikin keramaian juga, terus nggak bisa dekorasi juga. Jadi kalau kita bikin acara di salah satu tempat, mereka tidak menyediakan dekor karena memang tidak diperbolehkan dalam pandemi ini gitu kan. Aku mikir bikin apa ya, akhirnya kepikiran pas lagi di villa itu, oh gini aja deh, aku pengen bikin makan malam romantis yang berdua aja, benar-benar di pinggir pantai, gelap, dan lampunya itu cuma di spot kita makan itu doang, dengan bunga-bunga hiasan apa segala macem. Terus aku bikin di situ gitu. Terus aku ngomong sama tim, nanti begitu gue bikin acara di sini, kalian bantuin mempersiapkan yang di rumah gitu kan. Jadi kita tektokan ketika alhamdulillah surprise pertama berhasil. Pas pulang kedua dia nggak tahu dia di kamar, keluar tuh bolak-balik sampai manjat-manjat. Karena kan kalau keluarnya dari pintu ruang tamu akan ketahuan. Ini harus naik dulu ke lantai 2, terus manjat dulu turun, biar bisa ke kolam renang. Dekor. Sampai akhirnya alhamdulillah surprise lah buat dia gitu kan. Dia pikir udah sampai di situ aja, ternyata besoknya makan lagi sore rame-rame, ternyata keluarga datang semua gitu. Jadi ya udah mempersiapkannya lumayan ribet sih ya, karena memang bukan di daerah kita gitu, tapi ya semoga kamu suka itu aja, dan alhamdulillah dia suka. Ini jadi surprise ulang tahun paling indah buat Kakak. Kalau aku itu bersyukur sih ya gitu, bersyukur sama Allah. Istilahnya di setiap tahunnya kita satu sama lain tuh saling memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu perhatian dan kasih sayang itu lebih dari segalanya gitu. Begitu pula suami aku gitu. Aku pikir tuh kayak ya udahlah ya, udah mau 4 tahun juga pernikahan gitu kan, ya nggak bakal ada yang kayak terlalu gimana, tapi ternyata dia masih memberikan hal yang spesial, yang romantis buat istrinya. Luar biasa, Masya Allah ya gitu. Maksudnya istilahnya nggak hanya sekedar perhatian, tapi kan juga memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anaknya gitu. Dan aku bersyukur banget, istilahnya berdua tuh bisa saling selalu menyayangi. Terus sama Allah juga diberikan kebahagiaan yang luar biasa, karena kan tanpa izin Allah juga semua ini nggak akan terjadi gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat itu, dan Allah mengizinkan mempunyai pasangan yang Masya Allah luar biasa sayang sama aku. Tapi emang sebelumnya romantis sih orangnya? Dia romantis kok, dia memang aslinya. Makanya kadang gini loh, mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa itu romantis itu cuma kalau lagi di kamera atau cuma kayak di sosial media aja. Tapi kita berdua tuh memang begini. Jadi apa yang kalian lihat itu ini yang terjadi sama kehidupan kita, karena kita tuh paling anti banget berpura-pura. Jadi kalau emang
bukan kita, ngapain mesti kita pura-pura? Kita juga nggak memberikan contoh yang baik buat orang kan kalau pura-pura. Jadi apa yang semua orang lihat di sosial media maupun orang-orang lihat di TV juga itu adalah kita. Jadi ya nggak ada yang dibuat-buat. Yang ngebedain di media sosial cuma satu kok, editan biar lebih glowing aja. Kakak ulang tahun yang berapa? Terus dapat kado apa nih dari anak, dari kakaknya, dari keluarga? Oke, aku ulang tahun ke-35 ya, dapat kadonya anak-anak ngasih aku hadiah semua. Terus Sony ada ngasih hadiah juga ke aku, ada kado ya, nggak mau nyebutin harganya, yang jelas kadonya spesial dari orang yang spesial, itu udah dari segalanya sih. Apa sih nggak mau Janganlah, nggak usah. Yang penting kadonya luar biasa dan aku suka, happy banget karena dia ngasih sesuatu yang aku mau. Anak-anak ngasih semua, terus tim juga ngasih semua. Iya, jadi kita tuh memang punya punya tradisi. tuker-tukeran kado gitu. Setiap ulang tahun tuh semua ngasih kado. Selain ngerayain ulang tahun, mungkin jalan-jalan kemana aja di Bali? Kita pindah-pindah ya, Pindah-pindah. menjelajah Bali. Kita cobain beberapa hotel yang memang happening di sana. Tempat-tempat yang lagi happening, terus juga yang jelas kita ke suasana alam, main pantai, anak-anak juga happy banget. Eja sama Fas juga perkembangan juga bagus ya di sana gitu. Terus juga ternyata Bali tidak, kan ada kan maksudnya kayak ada ngomong kayak takut lah liburan keluar kota. Sebenarnya kalau memang kita jaga benar-benar, insya Allah sih ikhtiar ya, kita usah benar-benar jaga, kita juga nggak akan kena COVID juga. Insya Allah ya. Ya, Karena kan kita prokesnya ketat menjaga, juga. gitu. Kita menjaga, berdoa. Selain berdoa, ya harus ada usaha untuk tidak terkena. Seperti apa? Kemana-mana mau duduk disemprot dulu. Kemana-mana pakai hand sanitizer dulu, cuci tangan dulu, pakai masker, nggak pernah copot gitu. Tempat-tempat yang kita datangin yang kira-kira aman apa segala iya, macam. dan juga sahabat-sahabat aku yang mau ketemu aku juga aku suruh So antigen dulu. Iya, jadi kalau yang mau ketemu ya mereka mengerti karena memang keadaan seperti ini gitu kan. Dan kita juga ya cukup ngabisin berapa liter desinfektan juga karena setiap dikit-dikit nyemprot apa segala macam. Ya udah yang penting kan supaya liburan sama keluarganya juga aman, nyaman, tetap juga jaga kesehatannya juga gitu. Sebenarnya liburan ini lebih ke anak-anak juga ya. Selain untuk ulang tahun virus, lebih ke membahagiakan mereka lah karena hampir setahun kemarin mereka di rumah aja, COVID segala macam. Terus ya udah kita akhirnya bawa anak-anak yuk biar refreshing semua gitu. Fast juga sampai bawa baju seragamnya, buku sekolahnya semua. Jadi setiap pagi pokoknya setiap habis breakfast nggak boleh kemana-mana dulu sebelum si Fastnya selesai sekolah ujiannya. Jadi baru kita jalan-jalan. Jadi biar dia nggak iri juga kan kalau misalnya kita keluar dianya ujian di situ nggak seru. Jadi tungguin dia ujian dulu, baru kita keluar gitu. Terus kenapa pilih Bali ini, Kak? Karena kita suka Bali. Kita berdua suka banget Bali. Dari zaman honeymoon, baby moon, Ejas lahir. Kita Pokoknya selalu Bali berkesan lah buat kita. Sampai dia aja sampai mikir punya wacana kita pindah Bali aja Yugi apa segala macem. Ada rencana mau pindah di Bali sih Pak. Ya pokoknya kalau aku sih sebenarnya pengen punya ada rumah di sana, punya villa di sana. Tapi nanti kan kalau seandainya pengen liburan udah ada tempat sendiri kayak gitu. Rencananya nanti habis Lebaran memang agak mau stay lama di sana gitu. Tapi bukan pindah ke sana ya, stay lama di sana gitu sambil mau cari-cari villa juga di sana yang sambil hunting juga, dan ada beberapa pekerjaan yang memang kebetulan aku lagi handle di sana. Berapa lama kira-kira tuh? 2 bulan. Itu keluarga besar atau hanya kalian? Kita aja Keluarga yang inti ingat. aja. Di Jakarta semua? Ya tadi kemarin kita udah lumayan Kita ngebicarain omongin, sih. Nah, paling jadi nanti nanti kalau memang ada kerjaan yang memang reguler atau memang harus, ya dia tetap harus pulang. aku yang bolak-balik sih. Dia balik pulang-balik. Terakhir nih, Kak. Usia 35 tahun apa yang belum dicapai harapannya? Usia 35 tahun, yang aku inginkan yang pasti ya, aku pengen ibadahnya lebih baik lagi, karena sekarang aku sudah tidak mengejar dunia sama sekali ya. Maksudnya dalam arti kata tuh udah kepikirannya adalah gimana hubungan aku sama Allah aja gitu loh, karena
dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, dikasih kebahagiaan sama Allah, itu luar biasa banget. Tanpa izin Allah semua itu nggak akan terjadi. Jadi keinginannya adalah ya Allah, semoga aku bisa menjadi pribadi lebih baik lagi, bisa menjadi iman Islam aku semakin bertambah, karena aku masih jauh banget dari sempurna, masih banyak kurangnya ya gitu loh. Dan bisa lebih bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak aku, terus bisa menjadi istri yang baik buat suami aku, bisa jadi anak yang baik juga buat mama aku. Sekarang kan istilahnya papa udah nggak ada, jadi aku cuma punya mama gitu, dan istilahnya aku pengen bener-bener ngebahagiain mama gitu. Terima kasih.